sedekah. Saya Ayu Wulandari dari absen 4. Saya Sarita, saya Hilda Yukisati, absen 19. Saya Muhammad Awad Satria, absen 25. Saya Muhammad Fikri Ramadhani, absen 26. Selamat menonton. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi kita, ada baiknya kita mengetahui dahulu apa saja yang akan kita bahas tentang Kerajaan Kutai. Yang pertama, kita akan membahas tentang letak Kerajaan Kutai. Yang kedua, kita akan membahas tentang raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kutai. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem sosial ekonomi masyarakat. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang peninggalan Kerajaan Kutai. Dan yang terakhir, kelima, kita akan membahas tentang faktor keruntuhan Kerajaan Kutai. Seperti yang sudah saya jelaskan, di pembahasan awal pertama kita ini, kita akan membahas tentang letak Kerajaan Kutai. Di mana sih letak Kerajaan Kutai itu sendiri? Kerajaan Kutai terletak di Sungai Muara Kanan, Kalimantan Timur, yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sumber sejarah Kerajaan Kutai adalah Prasasti Yupa yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kutai, yang pertama yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti dari 1300 sampai 1325 Masehi. Yang kedua yaitu Aji Batara Agung Paduka Nira 1325 sampai 1360 Masehi. Yang ketiga, Maharaja Sultan 1360 sampai 1420 Masehi. Yang keempat, Raja Mandarsya 1420 sampai 1475 Masehi. Yang kelima, Pangerang Tumang Agung Bayabaya 1475 sampai 1545 Masehi. Yang keenam, Raja Mahkota 1454 sampai 1610 Masehi. Yang ketujuh, Aji Dilanggar 1610 sampai 1635 Masehi. Yang kedelapan, Pangeran Sinum Panji Mendapa Ing Martadipura 1635 sampai 1650 Masehi. Yang kesembilan, Pangeran Dipati Agung Ing Martadipura 1650 sampai 1665 Masehi. Yang kesepuluh, Pangeran Dipati Maja Kusuma Ing Martadipura 1665 sampai 1686 Masehi. Yang kesebelas, Aji Ragi Gelar Ratu Agung 1686 sampai 1700 Masehi. Yang ke-12, Pangeran Dipati Tua Ing Martadipura 1700 sampai 1710 Masehi. Yang ke-13, Pangeran Anum Panji Mendapa Ing Martadipura 1710 sampai 1735 Masehi. Yang ke-14 yaitu Sultan Aji Muhammad Idris 1735 sampai 1778 Masehi. Yang ke-15, Sultan Aji Muhammad Alayyadin dari 1778 sampai 1780 Masehi. Yang ke-16 yaitu Sultan Aji Muhammad Muslihuddin 1780 sampai 1816 Masehi. Yang ke-17 yaitu Sultan Aji Muhammad Salehuddin dari 1816 sampai 1845 Masehi. Yang ke-18 Dewan Perwalian dari 1845 sampai 1850 Masehi. Yang ke-19 Sultan Aji Muhammad Sulaiman dari 1850 sampai 1899 Masehi. Yang ke-20 Sultan Aji Muhammad Alimuddin 1899 sampai 1910 Masehi. Yang ke-21 Pangeran Mangkunegoro dari 1910 sampai 1920 Masehi. Yang ke-22 yaitu Sultan Aji Muhammad Parikesit 1920 sampai 1960 Masehi. Yang ke-22 yaitu Sultan Aji Muhammad Parikesit 1920 sampai 1960 Masehi. Dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Habibah. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Sistem Sosial. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai diperkirakan sudah maju. Hal itu terbukti dengan adanya kesanggupan pihak kerajaan memberikan sedekah berupa 20 ekor sapi
kepada Brahmana. Mata pencarian mereka yang lainnya adalah bertani dan berdagang. Letak Kutai yang berada di tepi sungai Mahakam yang subur, sungai Mahakam yang digunakan sebagai lalu lintas hingga perdagangan kerajaan Kutai. Dan yang kedua, sistem politik. Raja pertama dari kerajaan Kutai adalah kerajaan Kunduga. Dari namanya jelas bukan nama Sanskerta, tetapi nama Indonesia asli. Kunduga diduga seorang kepala suku penduduk asli yang belum banyak terpengaruh, kemudian memeluk agama Hindu dan mendirikan dinasti atau keluarga Kutai. Raja Mulawarna telah menciptakan stabilitas politik karena salah satu prasasti Yupa menyebutkan bahwa Raja Mulawarna adalah raja yang bijaksana, kuat, dan berkuasa. Agama yang dianut oleh Raja Mulawarna adalah agama Hindu. Aliran Siwa dapat diketahui dari salah satu prasasti Yupa yang menyebut tempat dalam tanah yang sangat suci, yang diberikan nama Waprakeswara. Waprakeswara merupakan salah satu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Altaf. Saya akan menjelaskan sistem sosial. Sistem sosial budaya berdasarkan prasasti-prasasti Yupa yang ada di Kutai telah berkembang suatu masyarakat yang memiliki kebudayaan hasil perpaduan antar unsur budaya India dan unsur budaya lokal. Hal ini dapat dilihat dari golongan masyarakat yang menguasai bahasa Sanskerta dan dapat menulis huruf Pallava, yaitu dari golongan Brahmana. Buat yang nggak tahu apa itu Pallava, jadi Pallava adalah sebuah aksara yang berasal dari India bagian selatan dengan bahasanya yang bernama bahasa Sanskerta. Kehidupan sosial di kerajaan Kutai menurut prasasti Yupa, masyarakat Kutai terdiri dari 3 golongan. Kalau kita urutkan, ada golongan pertama yaitu golongan Brahmana. Kita tahu golongan Brahmana itu apa? Yaitu golongan yang tersendiri atau dalam tanda kutip istimewa, yang dilindungi oleh raja, yang bersifat sebagai apa? Sebagai penyalur lidah raja. Maka di sini dia sebagai apa? Sebagai pendeta. Terus golongan kedua yaitu ada kaum kesatria, yang di sini sebagai apa? Yaitu para kerabat raja. Ini adalah dari kaum bangsawan atau kesatria. Berperan sebagai apa? Yaitu sebagai pejabat, bangsawan, dan para prajurit. Lalu golongan ketiga yaitu ada orang Kutai kuno pada umumnya. Jadi orang awam di kerajaan Kutai yang masih memegang agama asli leluhur mereka. Jadi mereka masih belum mengenal agama Hindu. Jadi ada 3 golongan di kerajaan Kutai, yaitu yang pertama ada dari kaum Brahmana, dan kedua ada kaum Ksatria, dan ketiga ada orang Kutai kuno pada umumnya. Seperti itu. Dari isi semua prasastinya dapat diduga bahwa Raja Mulawarman mempunyai hubungan yang baik dengan kaum Brahmana. Sebagai bukti adalah kenyataan pada setiap prasastinya yang selalu mengatakan bahwa semua Yupa mengagungkan namanya. Didirikan oleh kaum Brahmana sebagai semacam pernyataan terima kasih atas penghormatan kepada sang raja, di samping atas kebaikan raja selama ini kepada kaum Brahmana. Jadi pada masa kekuasaan Mulawarman, itu kalau nggak salah pada abad ke-4 Masehi, pada masa kekuasaan Kutai mengalami kemasan. Jadi pada masa kekuasaannya Kutai itu mengalami masa kemasan. Jadi dituliskan di Yupa itu disebutkan bahwa di masa Mulawarman, kerajaan Kutai mengalami masa kemasan. Apa buktinya? Buktinya adalah kaum Brahmana pernah menuliskan bahwa pada saat dia berkuasa, Sri Mulawarman itu pernah menyumbangkan kurang lebih 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Seperti itu. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Vidya. Pada materi selanjutnya yaitu peninggalan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai meninggalkan sumber sejarah berupa Yupa, Pedang Sultan Kutai atau Pedang Kalimantan, Ketopong Sultan, dan Kalung Ciwa.
pada materi selanjutnya, yaitu masa kejayaan Kerajaan Kutai. Yang pertama, Kutai mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman seperti yang tertulis pada Yupa. Dijelaskan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas dengan jumlah yang sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada rakyatnya dan dijadikan persembahan kepada dewa. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilda. Yaitu selanjutnya yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kemajuan kerajaan Kutai yaitu Mulawarman naik tahta. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kutai diperluas lagi. Naik tahtanya Raja Mulawarman yang dapat membuat rakyat hidup tentram dan sejahtera. Lalu yang keempat yaitu Asmawarman naik tahta pada masa pemerintahannya. Wilayah kekuasaan Kutai diperluas lagi. Pada saat itu, terjadi ekspansi Kutai Negara ke Kalimantan Timur, wilayah Kutai, dan terjadi perebutan wilayah kekuasaan. Dengan demikian, faktor kemunduran Raja Kutai ialah karena sepeninggal Raja Mulawarman. Adanya ekspansi dari kerajaan Islam, Kutai Kartanegara, dan terjadi perebutan kekuasaan. Kerajaan Kutai pada akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk Islam. Pada tahun 1635, Raja terakhir Kerajaan Kutai, Maharaja Dharma Setia, gugur di tangan Pangeran Sinumpanji, mendapat dari Kesultanan Kutai. Nah, itu tadi beberapa materi yang sudah kita bahas teman-teman. Sekarang saya akan mengajak kalian semua untuk flashback mengenai awal mula keruntuhan Kerajaan Kutai. Mohon disimak ya semuanya. Bahwa Raja Kutai adalah orang asli Indonesia yang telah memeluk agama Hindu. Sementara itu pada abad ke-13, di muara Sungai Mahakam, berdiri kerajaan bercorak Hindu Jawa, yaitu Kerajaan Kutai Kertanegara, yang didirikan oleh salah seorang pembesar dari Kerajaan Singasari yang bernama Raden Kusuma, bergelar Aji Batara Agung Dewa Sakti, dan beristrikan Putri Karang Belendu, kemudian menurunkan putra bernama Aji Batara Agung Padukanira. Aji Batara Agung Padukanira adalah raja yang memiliki visi politik yang sangat baik. Pada abad ke-13, Sang Padukanira memiliki rencana bagus. Dengan mempersunting Indra Perwati Dewi, putri dari Bunda Prana Tungga, keturunan dinasti Raja Mulawarman, aku yakin kerajaan Kutai Martadipura akan bersatu dengan kerajaanku, Kutai Kertanegara. Strategi politik yang Raja susun menuai hasil. Ia berhasil menikahi sang putri dari Kutai Martadipura. Namun, proses penyatuan Kutai Kertanegara dan Kutai Martadipura menemui kegagalan. Meski kerajaan kita sekarang bersaudara, aku Raja Agung Guna Prana tidak akan tunduk begitu saja kepada Kutai Kertanegara. 3 abad kemudian pada abad ke-16, kerajaan Kutai Kartanegara yang telah menjadi kerajaan Islam dipimpin Aji Pangeran Sinumpanji Mandapa ing Martapura. Aku masih mengemban misi dari leluhurku, Raja Aji Batara Agung, bahwa kerajaan Kutai Martadipura akan ditundukkan dan melebur di bawah panji Kesultanan Kutai Kartanegara. Aku, Dharma Setia, mewaris tahta Kutai Martadipura, tidak akan pernah sekalipun mengakui Kesultanan Kutai Kartanegara. Lebih baik mati daripada dijajah. Musnahlah Kutai Martadipura! Perang besar pun tak terelakkan terjadi antara Kutai Martadipura dengan Kesultanan Kutai Kertanegara. Hanya segini saja kemampuan bela dirimu, Aji Pangeran. Kau terlalu pongah dan akhirnya lengah, Dharma Setia. Keris ini akhirnya mampu menembus tubuhmu. Dalam pertempuran tersebut, Raja Dharma Setia mengalami kekalahan dan gugur di tangan Raja Kutai Kertanegara.
Aji Pangerang berhasil menyatukan kedua kerajaan Kutai tersebut, sehingga wilayahnya menjadi sangat luas dan nama kerajaannya pun berubah menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara Ingmar Adipura, yang kemudian menurunkan dinasti raja-raja Kutai Kertanegara sampai